Puskesmas Sentani Kota, profesional, aman, solid selamanya, untuk masyarakat Sentani tercinta. Hai, kembali lagi bersama saya Tias Kartika Sari dalam Ngobrol Sehat. Ngobrol Sehat bareng Puskesmas Sentani Kota. Dari Ngobrol Sehat ini kita akan membahas masalah kesehatan terkini dan terupdate. Kali ini kita akan membahas soal malaria. Dan di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Ana Wahyuningsih, Escape Nurse. Ya, beliau adalah PJ dari program malaria. Betul, Bu? Betul. Tapi kayaknya jangan panggil Ibu deh ya. Kan umur kita 11-12. Jadi panggil Mbak aja ya, biar Boleh. lebih enak. Boleh. Biar lebih awet muda. Oke, Mbak. Kan banyak nih orang-orang kalau misalnya pusing, terus panas sedikit saja sudah bilang, Isa nih pasti malaria, mintakan obat malaria Kak. Jadi mereka kayak mendoktrin panas sedikit saja Isa pasti malaria. Nah, jadi sebenarnya malaria itu apa sih Mbak? Malaria itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Jadi, kalau sesuai dengan Mbak Tias punya pertanyaan tadi, kalau kita disebut malaria harus diperiksa darahnya dulu. Seperti itu Mbak Tias. Jadi periksa darah dulu baru bisa disebut malaria. Iya, betul. Untuk menegakkan diagnosa harus periksa darah dulu. Mbak, terus siapa saja yang bisa terserang malaria? Semuanya bisa terserang malaria. Dari 0 bulan sampai tete nenek dan mau ketemu Tuhan itu bisa terkena sakit malaria. Jadi begitu ya Mbak Tias. Jadi jangan disepelekan itu malaria. Oke Mbak, terus apa saja tanda dan gejala dari malaria itu sendiri? Ya, berhubung kita sudah ada di Papua, pasti seluruh masyarakat Papua sudah tahu dengan gejalanya. Yang pertama itu pasti demam. Demam, menggigil, demamnya naik turun, bisa sampai 3 hari, bahkan 1 minggu, dan berkeringat banyak. Seperti itu gejala awal. Terus bisa juga disertai dengan nyeri otot, sakit kepala, mual, muntah, diare. Seperti itu. Bagi masyarakat yang mengalami gejala seperti itu, silakan berobat di fasilitas kesehatan terdekat atau di kader malaria di kampung tersebut juga ada, atau di pustu atau di klinik. Jadi tidak boleh tanpa pemeriksaan, harus dengan pemeriksaan. Seperti itu Mbak Tias ya. Baik Mbak, terus kalau Mbak mau mendiagnosis satu orang nih untuk malaria, caranya gimana? Apa harus dengan pemeriksaan lab saja atau ada cara lain? Baik, untuk mendiagnosa atau menegakkan diagnosa harus melakukan pemeriksaan darah malaria. Kalau kita dekat dengan fasilitas kesehatan, silakan datang saja ke puskesmas terdekat. Kalau kita ada di kampung, pakai RDT, Rapid Diagnostic Test. Nah, apabila didapatkan parasit tersebut, baru kita obati. Kalau hasilnya negatif, tidak boleh minum obat malaria. Tidak boleh minum obat malaria apabila negatif. Seperti itu. Mbak, tadi kan Mbak ada bicara obat diobati. Nah, cara mengobati dan cara mencegahnya gimana Mbak? Kalau secara obat nanti petugas kesehatan atau dokter memberikan sesuai dengan berat badan. Nah, obat yang diberikan adalah obat anti malaria kombinasi dengan Primaquine. Tetapi ada beberapa yang tidak menggunakan Primaquine. Contohnya ibu hamil, yang kedua ibu menyusui kurang dari 6 bulan, atau bayi yang kurang dari 6 bulan. Itu tidak memakai kombinasi Primaquine. Seperti itu Mbak. Jadi berarti kalau ibu hamil dan pasien umum obatnya beda ya? Jelas beda. Baik Mbak, terus Mbak, di Puskesmas Sentani sendiri ada berapa kasus malaria yang sudah ditangani? Data yang ada di Esismal 5.829 yang kasus positif. Kasus positif tersebut dari berbagai jenis parasit.
ada yang tropika, tersiana, ovale, sama malariae. Berarti jenis malaria ini banyak ya, Mbak? Jadi kita kenal kan cuma dua, malaria tersiana dan tropika. Jadi ternyata malaria ada 4. Sebetulnya Mbak Tias ada 5 Oh, ada jenis 5? parasit malaria, ya, yaitu kalau di Puskesmas Sentani sendiri kita hanya mendapatkan 4 parasit saja. Yang satunya adalah kenolensi, tapi kenolensi belum ada di Papua, seperti itu. Mbak, apa tindakan dari PJ program malaria untuk kasus yang ada di Puskesmas Sentani? Baik, terima kasih Mbak Tias, sangat luar biasa pertanyaannya. Yang penanggung jawab malaria di Puskesmas Sentani dan tim yang akan kami lakukan adalah, bahkan kami sudah melakukannya, yaitu pembagian kelambu massal dan kelambu rutin. Nah, kalau kelambu massal dan kelambu rutin ini kita monitoring, Mbak. Monitoringnya kita masyarakat pakai atau tidak, atau justru malah dikasihkan ke saudaranya, baru sudah ke saudaranya di luar Kabupaten Jayapura lagi. Itu kan sangat menyedihkan sekali. Yang kedua adalah dengan kunjungan rumah. Kunjungan rumah seperti apa yang harus kita kunjungi, kayak seperti itu. Nah, kunjungan rumahnya adalah yang pasien yang malaria berulang. Malaria berulang di mana sudah minum obat tetapi dia masih positif malaria. Nah, makanya diharapkan untuk kontrol kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah IRS. IRS itu penyemprotan pada dinding. Nah, semoga kalau ada petugas IRS, diharapkan masyarakat membuka pintu untuk kita bisa melaksanakan tugas kita kayak gitu. Yang keempat, lavarsiding. Lavarsiding itu apa? Yaitu kita memberikan obat pada genangan air. Tapi genangan air yang seperti apa? Genangan air yang masih bisa terjangkau. Jangan sampai genangan air yang sampai bermeter-meter, itu tidak bisa. Kayak gitu, Mbak Tias. Terus, apa lagi ya? Iya, kalau eliminasi malaria itu dari pemerintah 2030. Nah, sekarang sudah tahun 2025, diharapkan mari kita sesama masyarakat dan petugas bekerja sama untuk memberantas malaria ini. Seperti itu, Mbak Tias. Baik, bagus sekali Mbak jawabannya. Nah, sekarang kita masuk di mitos atau fakta. Mitos atau fakta, daun serai ampuh usir nyamuk malaria? Fakta. Karena dari daun serai, kalau kita di masyarakat Papua ini pasti banyak sekali yang menanam daun serai. Daun serai itu nanti kita ambil, baru kita geprek sedikit, aromanya itu nyamuk tidak suka. Nanti nyamuk itu akan menghindar dari kita, dari baunya itu tadi. Begitu. Jadi fakta. Oke, yang kedua mitos atau fakta, nyamuk malaria hanya menggigit di malam hari. Nah, sebelum saya jawab, malaria atau nyamuk Anopheles betina ini menggigit dari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Nah, kalau malaria sendiri, nyamuk Anophelesnya itu menggigit dari jam-jam setengah 6, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, dari pertanyaannya Mbak Tias berarti fakta. Begitu ya? Ya, karena orang-orang tua dulu kan suka bilang, toh Mbak, jangan tidur pagi-pagi, nanti malaria ya, pegang lagi. Iya, Pegang. itu betul. Makanya kalau bisa masyarakat jam-jam segitu di rumah Kak. Kalau tidak ya pakai Beraktivitas. lengan panjang atau pakai refleks kayak gitu. Oke. Lanjut Mbak, mitos atau fakta, demam adalah gejala awal dari infeksi malaria? Fakta. Karena dari pembicaraan kita tadi Mbak Tias yang dari awal adalah di gejala utama adalah demam menggigil. Berarti fakta. Oke. Lanjut lagi, mitos atau fakta, malaria tidak akan terjadi berulang? Sebetulnya sudah dijawab dari awal tadi Mbak Tias. Jadi kan ada kunjungan rumah, berarti fakta. Malaria bisa berulang apabila dalam diri kita sendiri tidak mencegah supaya kita tidak terkena malaria berulang lagi.
Contohnya ya harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan dosis yang ada, seperti itu. Itu bisa nggak Mbak kayak berulang itu, jadi kayak misalnya minggu ini nih dia kena malaria, terus dia sudah sembuh, minum obatnya teratur. Apakah bisa nanti bulan depan dia kena lagi? Jadi kalau malaria itu ada jadwal kontrolnya. Jadwal kontrolnya tuh di hari keberapa? Hari keempat, hari ketujuh, hari ke-14, dan hari ke-28. Di mana di hari ke-28 dia masih ada malaria, berarti itu masih malaria dalam siklus yang pertama tadi. Apabila dia sudah lebih dari 30 hari dan didapatkan parasit ulang, itu kita perlu kaji lagi, seperti itu. Kasus baru atau dari kemarin. Tetapi kalau sudah sesuai dengan kontrol yang ada, berarti ada kasus baru. Itu namanya berulang. Jadi dia kalau berulang itu kalau kasus baru ya. Iya, Jadi kalau betul. misalnya masih masa kontrolnya masih ada malaria, itu bukan berulang. Iya, betul. Oke, makasih Mbak. Mitos atau fakta malaria dapat mengancam nyawa? Fakta. Mengerikan ini. Memang fakta. Cuma di Papua ini mungkin malaria sudah hari-hari dengan malaria toh. Jadi mungkin saya harus perjelas lagi kalau malaria itu bisa membahayakan nyawa, bahkan bisa menuju ke kematian. Contoh, pada ibu hamil apabila dia malaria dan tidak diobati, dia akan merusak janinnya. Bisa keguguran, pendarahan, berat bayinya rendah, bisa buat cacat kayak seperti itu Mbak Tias. Makanya ini kan parasit plasmodiumnya itu sangat ganas di dalam tubuhnya, bahkan bisa merusak plasenta dari si bayi atau ibu hamil tadi tersebut. Kalau orang dewasa, bukan ibu hamil, ini orang umum maksudnya, itu kan bisa sampai kita kejang-kejang, bisa sampai mimisan, sampai ikterik kayak gitu. Ikterik itu sampai kuning. Iya, itu kan malaria berat sampai tidak sadarkan diri. Kalau tidak minum obat dengan baik dan kita abaikan dengan gejala-gejala awal tersebut. Malaria juga ngeri ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, lanjut. Mitos atau fakta berada di ruangan ber-AC bisa mencegah malaria? Beruangan ber-AC mencegah? Mitos. Karena nyamuk juga bisa hidup di ruangan AC kayak gitu. Kalau Mbak Tias perhatikan, kalau di AC terus Mbak Tias pakai spray nyamuk, nah itu pasti nyamuknya akan ada di situ. Jadi ruangan ber-AC tetap saja ada nyamuk. Jadi tetap bisa kena malaria apabila nyamuk di dalam itu mengandung atau terinfeksi dengan plasmodium parasit tadi. Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaan terakhir dan paling terakhir. Harapan dan himbauan kepada masyarakat untuk malaria ini apa? Harapannya adalah masyarakat untuk membuka pikirannya bahwa malaria ini bukan hal yang biasa, tetapi yang harus kita berantas bersama. Bersama itu siapa saja? Ya dari masyarakat sendiri sama petugas kesehatan yang tim atau pengelola tersebut dan sama pemerintah. Kan kita mau mencerdaskan hidup bangsa, ceritanya begitu, mencerdaskan anak cucu kita. Tetapi kalau kita dari ibu hamil saja sudah kena malaria, itu akan mengurangi kualitas dari hidup atau mengurangi kualitas dari proses otak si bayi tersebut. Nah, kalau bisa ya berantas malaria. Dengan apa? Contoh kecil saja Mbak Tias, toh. Kalau kita punya ada tempurung ini di lingkungan itu toh, ditelungkupkan saja. Jangan sampai tempurung kelapa ini kena air hujan atau kena air apapun, tumbuhlah jentik. Nah, itu bisa kita telungkupkan. Yang kedua, kalau punya lingkungan yang besar, silakan menanam sereka, bunga tai ayam, kayak gitu. Terus kelambu yang sudah dibagi oleh pemerintah, mohon dipakai. Di situ ada cara memakainya dan cara merawatnya. Seperti itu Mbak Tias. Dan satu lagi, hidup
sehat dan bersih. Begitu. Terima kasih Mbak Ana Sama-sama. untuk paparannya biar masyarakat mengerti dan tahu. Semoga bermanfaat Mbak Tias. Terima kasih. Nah, untuk masyarakat di rumah, bila mendapatkan tanda atau gejala salah satu yang tadi disebutkan Mbak Ana, silahkan langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan mendiagnosis diri sendiri bahwa saya malaria sebelum Anda memeriksakan darah. Oke, sekian dan salam sehat. Puskesmas Sentani Kota, profesional aman solid.